dari 2005 sampai 2015. Sempat ada tragedi waktu itu, yakni jatuhnya 2 pipa besi di tanah milik Bapak Supari. Kemudian selang beberapa hari kemudian pipa jatuh lagi di tanah milik saya. Kemudian pada saat itu secara lisan saya sampaikan kepada Bapak Haji As, ini karena di sepuro gitu. Jadi ini itu dibongkar. Kemudian gak usah menusik, intinya kemudian tetangga memaafkan sampai proses itu ya sudah, kami mengizinkan proses adanya, atau bukan proses, operasionalnya tower itu berakhir sampai 2015 sebagaimana tahap 1. Di tahun 2015 pada bulan Januari saya mendapat cerita dari tetangga saya namanya Mbak Meni, tanahnya juga berbatasan langsung dengan tanah di mana tower itu berdiri. Mbak Meni cerita kepada saya, karena ini dibilang pendek, nggak bisa pendek nih Pak, panjang nanti. Jadi Mbak Meni cerita, Kak, katanya tower sudah diperpanjang. Saya terkejut, kok sudah diperpanjang? Apa betul? Kemudian karena Bapak Haji As ini salah satu pelanggan pulsa di konter saya, pada suatu ketika pada Pak Haji As bulan Februari mungkin di awal tahun itu ketemu saya di konter itu, saya tanya, Pak Haji, ada dugaan bahwa tower sudah diperpanjang. Ini isu atau benar? Di awal 2015 sekitar bulan Februari saya tulisan, Pak Haji ngomong belum, kalau itu enggak benar, itu belum diperpanjang. Oke, kalau belum diperpanjang, kami tetangga tidak menyetujui adanya perpanjangan itu. Sebatas bentuk pemaafan kami pasca tragedi pada tahun 2011 jatuhnya 2 pipa besi itu sudah nggak apa-apa lah, kami itu sudah berlalu, tapi bagaimanapun kami masih merasa trauma. Belum lagi Mbak Meni cerita, Mas, lek waya musim hujan, bisingnya bukan main sih, tak genset itu ada gitu. Loh, maksud Mbak? Iya, kalau musim hujan luar biasa bisingnya. Oke, nanti juga saya sampaikan. Kemudian dalam proses administratif, saya mengadu lewat Pak Kades waktu itu untuk difasilitasi di tingkatan desa. Isinya adalah kami tetangga yang di sekitar tower itu menolak adanya perpanjangan itu. Kami layangkanlah surat kepada kepala desa. Oleh kepala desa, surat itu kemudian ditembuskan kepada pihak-pihak yang terkait, yang diketahui sebatas yang diketahui kepala desa. Kenapa saya mengatakan sebatas yang diketahui oleh kepala desa? Karena kepala desa tidak tahu arsip perizinan itu di mana, PT-nya namanya apa, tidak pernah tahu, warga juga tidak tahu, dalam akses informasi tidak ada. Kemudian ditembuskanlah surat itu kepada Bapak Haji Ashaf, surat kami. Tetangga juga diundang, tepatnya hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2015. Di forum itu bertemu pemilik tanah, kemudian kami sebagai pengadu dan beberapa warga yang ada di sekitar situ juga. Di situ ditanya, Pak Haji, sampai nomor panjang tower itu belum? Pak Haji jawab, belum. Oke, intinya gini Ji, kalau tetangga nolak, sampean gimana? Ya kalau tetangga nolak, saya tidak akan memperpanjang sewa tower itu di hadapan kepala desa dan forum resmi pada saat itu. Oke, sebentar. Nanti bisa saya putar di sini. Saya bisa putar, jadi Bapak tenang aja. Mohon maaf, Bapak-bapak juga. Jadi kalau nanti ketemu saya kok kemudian jadi takut, jangan takut. Setiap saya bertemu orang perizinan, saya bertemu dengan Satpol PP dan sebagainya, semuanya saya rekam. Di proses mediasi pertama itu juga saya rekam. Rekamannya ada lengkap, saya simpan di email. Salah satu cuplikannya pada saat forum itu bunyinya begini.
Setuju atau tidak? Jika memang nanti kalau mereka sudah ketemu terus mereka bisa dihack. Oh. Oh, yang larang lah. Yang masih yang kan bukan sebut. Jangan dong. Yang larang. Saya menyatakan saya saja nih. Kalau ke saya bahwa sebenarnya saya bersedia karena itu rezeki. Tapi kalau pertanyaan yang silakan saya. Cukup Pak ya. Dicuplikan saja dari sekitar 20 menit forum itu. Jadi di tanggal 5 Mei itu diakui Pak Haji As. Ini 5 Mei Pak Ades ya. 5 Mei tahun 2015 atau 1 tahun sekian bulan yang lalu. Jadi begitu ceritanya. Pak Haji As mengatakan surat yang dari Kades, yang dari saya itu sudah disampaikan ke Telkomsel. Biar mereka berproses dulu. Nanti kalau mereka sudah datang menanyai warga dan benar-benar tidak bisa diongkek bahasanya, maka saya sebagai pemilik tanah akan membuat surat pernyataan itu. Begitu. Kemudian setelah proses itu berlalu, 1 tahun di tahun 2015 berakhir, kok belum juga dibongkar? Ini ada apa? Kemudian saya tanya kepada Bapak Haji As, dan mohon maaf semua SMS saya print screen semua pada saat itu. Saya print screen semua, termasuk salah satunya pada bulan April mohon disimak. Kalimat saya agak kasar, jadi mohon maaf. Ji, lihat bongkar tower atau tidak? Iki wis 944, rekaman mediasi omonganmu biyen kae wis dipegang Kades, karena Pak Kades sudah saya kasih salinan CD-nya. Pihak kecamatan sudah saya kasih CD-nya. Kemudian kalimat terakhir saya, menungso diregani krono toto coro ngergani tonggo. Apa jawabannya? Jawabannya cukup membuat saya tercengang, karena beliau Bapak Haji As mengaku tertipu. Bahasanya bukan tertipu di sini, disiasati. Mohon maaf sebelumnya, saya juga merasa disiasati Pak Arifin, orang Telkomsel yang dulu ngurus. Perkembangan terakhir, katanya minggu lalu ada Telkomsel Lamongan yang ke kecamatan. Ini pada tanggal 29 April 2016. Artinya Bapak Haji As secara tekstual dan secara verbal diakui di dalam forum yang dihadiri oleh tim monitoring pada tanggal 10 Mei juga begitu. Berkali-kali beliau menyebut tentang Pak Arifin. Pertanyaan saya, siapa Pak Arifin itu saya juga tidak tahu. Oke, kemudian ini saya juga baru tahu kalau ada Telkomsel di Lamongan. Itu pun setelah saya cari-cari, tanya lewat teman Jember. Selama ini saya juga kesulitan komunikasi karena nomor kantor Surabaya atau lewat mesin. Sementara nomor Pak Arifin sudah sulit dihubungi, sepertinya sudah dipecat, kata beliau. Gitu kan? Jadi beliau menyebut Pak Arifin. Kemudian di SMS selanjutnya ada itu, katanya ada orang Telkomsel yang datang ke kecamatan. Saya jawab saya tidak tahu. Jadi proses fasilitasi kedua, beliau juga sempat ditanya oleh pada saat itu Pak Wujiono yang tanya, proses itu ada bukti transaksinya nggak? Nggak ada. Sampai waktu itu terima apa? Saya hanya terima transferan di rekening. Dan semua itu ada di rekaman Pak. Jadi saya ngadep Pak Nanang, mohon maaf, saya rekam. Saya ngadep Pak Wujiono, saya rekam. Saya ngadep Pak Kunjali, mohon maaf panggil, juga saya rekam. Rekamannya ada di email dan sudah saya gandakan ke teman-teman LSM yang hari ini hadir bersama saya. Jadi begitu ceritanya. Kemudian di Pak Nanang pada hari Jumat kemarin, sekedar jenengan tahu juga, saya tanya, Pak, kenapa kok prosesnya lama? Ini kan sudah 80 hari sejak proses tim monitoring yang dihadiri oleh perizinan lingkungan hidup, Satpol PP dan BLA dan perhubungan di Desa Laren dalam rangka proses fasilitasi itu. Kenapa tidak ada tindak lanjut? Permohonan kami sederhana kok Pak. Jadi kalau mohon maaf, kalau di forum ini tadi disebutkan yang diadukan adalah Telkomsel saja, prosesnya nanti tidak hanya Telkomsel, perizinan juga akan menjadi objek yang diadukan. Kenapa begitu? Pak Nanang secara tegas kemarin mengatakan bahwa beliau tidak tahu siapa pemilik tower itu. Sehingga dengan tangannya begini, ini Telkomsel Pak. Telkomsel itu pakai ini, di bawahnya dia bayar. Saya menyebutkan pihak ketiga Pak. Oh iya pihak ketiga. Oke. Logika saya bahkan pada saat itu,
Apakah tidak mungkin dilakukan jebakan Batman untuk mengetahui siapa pemilik tower itu? Pada saat itu begitu. Ini bahasa sederhananya begini. Ini tidak dalam cerita pada saat itu. Misalnya, ini adalah Telkomsel sebagai pengguna tower. Ini pemilik tower, PT-nya saya tidak tahu. Pemilik tower membayar ke siapa? Kepada pelaksana pembangunan. Pemilik tower membayar ke siapa? Kepada pelaksana perbaikan. Pemilik tower membayar kepada siapa? Pemilik tower membayar kepada pemilik tanah. Apa menjadi sangat mungkin? Apakah mungkin pengguna tower jelas Telkomsel, pemilik tanah jelas Bapak Haji As, yang perbaikan juga rutin. Bahkan pada suatu ketika yang tukang perbaikan ini pernah pada saat memperbaiki itu saya hubungi Satpol PP kecamatan. Saya minta Satpol PP datang ke kecamatan ke lokasi. Apa yang dikatakan pada saat itu? Kami hanya menjalankan perintah. PT-nya tidak disebutkan. Jadi kan lucu. Kemudian kesalahan perizinan satu, yakni dokumen perizinan itu di dalam regulasi apapun dari pusat sampai bawah, yang nomor satu adalah kejelasan identitas. Dengan mengakui tidak tahu siapa pemilik tower itu, berarti identitasnya tidak jelas. Dengan begitu berarti izin dan perpanjangannya juga tidak ada. Kalau izin dan perpanjangannya ada dan itu dikantongi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan, maka Pak Nanang sebagai wakil negara di Kabupaten Lamongan di bidangnya tidak mungkin mengatakan kami masih mencari siapa pemilik tower itu. Dan rekamannya ada. Kalau mau diputar boleh, tapi saya tidak perlu itu. Semua proses ada. Sampai saya mengatakan, Pak Nanang kok begitu? Ini kesalahannya Perhubungan dan Satpol PP. Kok bisa? Mereka yang menindak. Saya balikkan omongan, mohon maaf Pak, saya kemarin menghadap ke Pak Gunjali. Kata Pak Gunjali, Satpol PP itu penindak. Kapan ditindak? Manakala sudah ada keputusan. Kemudian Pak Nanang saya tanya lagi, kemudian siapa Pak yang kemudian menindak itu? Pak Nanang balik tanya kepada saya, siapa yang melakukan pengawasan? Saya jawab, salah satunya Perhubungan. Apakah Perhubungan sudah memberikan putusan? Saya tidak tahu. Kemudian saya ngomong kepada Nanang, sudah surati surat Perhubungan dan SKPD terkait. Tidak usah disurati, itu perdanya ada. Oke, kalau perdanya ada, sejauh mana komunikasi SKPD ini kepada badan dan dinas terkait? Artinya kami sebagai pengadu dipingpong. Jadi kalau hari ini dikatakan hubungan pengadu dan objek yang diadukan adalah Telkomsel atau pemilik tower atau Bapak Haji As sebagai pemilik tanah, berlanjut Pak, pengaduannya objeknya berubah nanti. Perizinan menjadi objek yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan sebuah kelalaian, dan ini fatal. Saya ditanya, sempat ada yang menguji iman saya. Saya pekerjaannya guru MI yang gajinya 1 bulan hanya 350.000. Saya diuji dengan uang. Pak, misalnya sampean dikasih uang 100 juta gimana? Enggak. Jangankan 100 juta, 300 juta saya enggak. Kok bisa? Anak putuku bakal urip nang kono. Anak cucu saya bakal hidup di tanah itu, dan di tanah itu apakah anak cucu saya akan menanggung risiko nyawanya hilang? Pak Sabto waktu itu, ya ini kan bagian dari terlibatan masyarakat, nanti kalau ada kelalaian biar bisa dibenahi. Ini bukan sekedar antisipasi Pak, saya bakalan begitu. Ini sudah terjadi. Dan baiknya kami adalah kami tidak menuntut uang, sepeser pun saya tidak menuntut uang. Jarak tower dengan rumah saya tidak lebih dari 5 meter. Apakah ini kelalaian atau tidak? Saya tidak tahu. Jika itu dikatakan kelalaian atau dikatakan tidak kelalaian. Makanya begitu Telkomsel datang ke sini, saya yakin Telkomsel tidak bisa menjawab jika memang pemilik tower itu bukan Telkomsel. Telkomsel hanya membeli jasa. Ini pemilik tower menjual jasa pada Telkomsel, dilayanilah ketersediaan sinyal itu. Itu satu. Kemudian padu dengan Pak Sabto saya juga tanya, Pak, aturan menara bersama berlaku nggak sebenarnya? Yang mana Mas? Kan ada itu peraturan bersama 3 menteri dan 1 menteri bagian pekerjaan umum, bahwa di radius kurang dari 500 meter tidak boleh berdiri 3 menara.
Konsekuensinya 3 menara itu harus dijadikan menara bersama di Laren. Dalam radius kurang dari 200 meter terdapat 3 menara telekomunikasi, Indosat, Axis, dan Telkomsel. Saya tidak ngurusin dengan Axis, saya urusan dengan Indosat. Urusan saya dengan Telkomsel. Waktu tim datang ke Laren ditanya juga, kami sebagai warga di sekitar, Anda pernah dapat kompensasi nggak selama itu? Kompensasi apa Pak? Duit. Kalau duit sih pernah Pak, cuma 50.000. Kalau 50.000 bukan kompensasi Pak. Bowo, gedean bowo gunangan adikku. Jadi begitu ceritanya. Jadi Telkomsel datang ke sini pun, ketika Telkomsel bukan menjadi bagian pemilik tower itu, Telkomsel tidak akan bisa bersikap. Keputusan Telkomsel mungkin hanya begini, kalaupun toh kemudian dibongkar, kami harus ada ganti rugi. Ganti rugi silakan diuruslah pihak-pihak terlibat itu. Siapa ini? Ini tadi pengguna, pemilik, pelaksana pembangunan jika memang ada konstruksi yang salah, maintenance, bagian perbaikan, pemilik tanah. 5 orang ini yang harusnya terlibat. Dan seharusnya forum yang melibatkan 5 orang ini tidak usah melibatkan kami sebagai pengadu. Karena kami ini pihak yang dirugikan. Dan bahasa saya begini, bosok Jawa ini, aku menang ya lo gak ada apa-apa, aku kalah ya bonyok padha wae. Karena apa? Kami tidak menuntut uang sepeser pun Pak. Tiap hari saya bawa motor itu berapa ketek-ketek itu yang harganya cuma 2 juta. Saya dibeli 100 juta saya nggak mau, saya katakan jangan yang 100 juta, 300 juta pun saya tidak mau. Mohon maaf, saya juga akan menyentuh orang kecamatan. Di bulan Februari tahun 2016, saya melayangkan aduan itu kepada kecamatan, tanggalnya tanggal 2 sekitar. Sampai 3 bulan, kecamatan tidak pernah memanggil kami. Baik sebagai pengadu, atau pemilik tanah juga tidak pernah dipanggil dalam satu ruangan. Pada saat itu. Kemudian, saya tanya kepada camat, kok bisa gitu ya? Saya biarkan saya koordinasi dulu lah, persuasif. Saya mengatakan camat itu bergerak atas nama jabatan. Kumpulkan, undang, kemudian tuangkan dalam berita acara. Jika memang jenengan atas nama kecamatan, camat tidak bisa menangani ini, limpahkan perkara ini kepada SKPD di Kabupaten Lamongan. Barulah dikirim oleh camat pada tanggal 4 Mei tahun 2016. Ada kebohongan camat juga di situ. Mohon maaf, boleh diceritakan, boleh tidak ke camatnya, karena setiap hari saya juga ketemu camat. Kantor saya di kecamatan. Jadi pada tanggal 4 Mei itu, camat mengalihkan surat itu, melimpahkan kepada SKPD. Bunyi suratnya di poin ketiga, salah satunya berbunyi begini, bahwa camat terutama Laren sudah berupaya menghubungi orang Telkomsel 2 kali tetapi tidak diangkat. Camat tidak pernah mengakui bahwa beliau pernah bertemu. Pada saat itu bertemu yang namanya Pak Didi. Saya punya salinannya, karena waktu itu secara tidak sengaja saya mendayo ke ruangannya camat sedang di kamar kecil dan tergeletak sebuah dokumen di mejanya dan saya foto, cekrek. Isi dokumen itu telah dipinjam, dokumen pengaduan warga tertanggal bulan April kalau tidak salah. Di bawahnya ada tanda tangan Didik bagian perawatan. Jadi camat juga menyembunyikan fakta bahwa dia pernah bertemu dengan orang Telkomsel. Jadi kalau nanti dikatakan yang diadukan siapa, pengaduan kami nanti merembet. Makanya tadi kan jelas, kalau memang perizinan itu dalam pengakuan Pak Nanang dan lain sebagainya yang saya temui, ada Pak Nanang, ada Pak Budiono, ada Pak Ali, ada Pak siapa satunya itu, Pak Sabto. Kok seperti yang dikatakan Pak Nanang bahwa Badan Penanaman Modal dan Perizinan tidak tahu siapa pemilik tower itu, berarti secara tidak langsung Badan Penanaman Modal dan Perizinan mengatakan kami tidak mengantongi izinnya. Kalau begitu juga tidak mengantongi perpanjangannya. Saya sempat memasukkan sebuah kecurigaan dari kalimatnya Bapak Haji As tadi. Mohon, karena dia mengatakan disiasati oleh Pak Arifin. Saya punya teman yang beberapa juga tanahnya dipinjam oleh tower, ada di Pucuk, ada di mana-mana. Oknum berlakunya begitu. Jadi ditransferlah misalnya uang 300 juta kepada pemilik tower, pemilik tanah. Dari uang itu ternyata si perantara, karyawan dari pemilik tower itu main-main. Pak, sampean kan mintanya 200, saya kasihlah Pak 300 juta, tapi nanti balikan ke saya 75. Itu umum Pak, jamak gitu loh. Sehingga saya khawatir ketika Bapak Haji Af mengatakan
bahwa dia akan mengembalikan uang itu di beberapa SMS-nya kepada saya. Saya bahkan mengatakan begini Pak Rajas, jika memang yang sampean terima tidak sesuai dengan yang ditransfer kepada sampean, sampaikan gitu. Jadi nanti usulnya jelas. Kalau memang yang membuat kesalahan itu adalah Pak Arifin, ketika Pak Arifin ternyata sudah dipecat, apakah objek hukum itu menjadi gugur hanya gara-gara satu orang karyawan di PT itu atau CV itu telah dipecat atau mengundurkan diri? Secara otomatis pertanggungjawabannya adalah di PT itu atau CV itu. Jadi hari ini jangan pernah mengatakan Badan Penanaman Modal Perizinan hanya memediasi saja. Jangan. Akui saja kesalahannya jika memang salah. Akui saja kesalahannya jika memang salah. Kalimat saya terakhir kepada Pak Nanang dan akan saya sampaikan di sini, jika memang keberadaan tower itu dengan segala apa yang terjadi, dengan perizinan dan proses administratif yang ada, jika dinyatakan tidak ada yang bersalah, tidak ada yang melanggar, terbitkan Pak sebuah surat bahwa berdasarkan aduan warga dan sebagainya dinyatakan tower tidak bermasalah, tidak ada sebagainya, artinya dinyatakan steril. Atau yang kedua, terbitkan surat bahwa ini bermasalah, secara perizinan bermasalah, dalam praktek di lapangannya bermasalah, dan sebagainya, maka segera lakukan penindakan. Lah kalau itu sudah dibuat, kata Pak Gunjali, kalau surat putusan itu sudah ada Mas, keputusannya ada, Satpol PP yang akan bergerak. Bukan begitu Pak Gunjali? Siap? Ya, kita lihat dasar hukumnya. Siap. Apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memberikan materi terhadap terkait dengan keberadaan tower di Desa Laren yang tepat. Untuk itu akan memberikan waktu sedikitnya kepada Pak Heri Kecamatan yang terkait dengan tower yang ada di Desa Laren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas informasi yang masuk ke kita. Siap. Yang pertama untuk masalah pengaduan dari warga Pak ya. Kita itu ada tim kita yang khusus mengelola untuk tower yang ternama Pak Didi tadi. Itu merupakan representatif kita di Lamongan. Dia yang mengurusi tiap bulan maintenance yang Pak Didi. Pak Didi. Siap. Nanti kita akan benar. Dan dia berangkat, info dari saya dapat info dari AJSK bahwa daerah Laren ada masalah gini, dan itu saya dapat infonya memang awal tahun ini. Makanya setelah dapat info, saya minta Mas Didi untuk sana. Benar nggak sih masalah ini? Dia nanya ke warga sekitar yang pasti penjaga sek. Penjaga sek ditanyain, nggak ada masalah Pak. Yang kedua, saya minta Mas Didi coba hubungi RT RW. Pasti tahu lah, Pak RT Pak RW ada warganya yang istilahnya merasa terusik dengan tower, pasti mereka tahu juga kan. Soalnya perwakilan warga sekitar situ yang paling kecil. Katanya dia udah ke RT, katanya juga ada masalah. Akhirnya info terus dari Pak Haji Asgar bahwa dokumen ada di kecamatan. Oke, langsung aja ke kecamatan. Dapat surat itu, saya kasih suratnya Pak, kopiannya itu Pak. Yang jadi masalah, surat itu atas warga Laren tersebut tidak ada atau sama sekali RT, RW, kelurahan atau yang fasilitas dari kecamatan memfasilitasi warganya, paling enggak ada top juga kan. Nah itu nggak ada top sama sekali. Itu saat kita stop ke bagian set manajemen kita. Set manajemen mananya, ini surat beneran kok enggak ini? RT RW ada warganya komplain, dia nggak tahu, nggak ada pengesahan sama sekali. Saya boleh masuk? Monggo Pak. Mohon maaf. Di kecamatan Laren ya. Berkaitan dengan kehadiran Pak Arif ke Laren, saya juga sempat tidak enak sama Pak Amin, karena sebenarnya saya sudah bilang sama Pak Amin mohon maaf, saya tetap akan memposisikan diri saya
sebagai kepala desa, sebagai pengayom masyarakat, Pak Haji warga saya sama warga saya. Maka kita mediasi yang baik untuk semuanya. Saya tetap di tengah-tengah. Sempat saya ditanya sama Pak Amin, Pak ada sampean pernah tanda tangan? Tuh, kalau tanda tangan banyak Pak Amin. Gitu. Tanda tangan apa? Surat domisili kan? Tidak. Tanda tangan terpanjang atau bro? Saya tidak pernah. Kapan panjang itu? Ternyata dalam prosesnya kita mediasikan bersama. Saya mau memediasi Pak Amin, tapi dengan catatan buat surat pengajuan dari panjenengan dan warga-warga sampean yang komplain terkait apa. Setelah itu dia buat ada tanda tangannya, saya kirim undangan mediasi ke pihak tergugat dan menggugat kata bahasa hukum, saya lampirkan surat pengajuan dari Pak Amin. Memang kita berteman Pak Amin, tapi kalau proses negara kita harus jalankan proses negara. Di dalam prosesnya kan mediasi kecamatan katanya tidak pernah ketemu Telkomsel. Saya dengan Pak Camat juga tidak pernah ketemu dengan Telkomsel. Nah ternyata saya sedikit dalam tanda kutip bertanya apakah keberadaan saya ini tidak ada begitu. Ke RT dalam proses tidak berani RT. Pindah ke RW, RW-nya meninggal. RW-nya sudah meninggal, saya tegaskan. RW kami di RW-nya itu sudah meninggal. Dan anak dari ketua RW itu adalah saudara kami di pemerintahan, yakni ketua BPD. RW kami bernama Pak Haji Madekur. Bukan, dia bukan. Haruskan ya. Sudah. Dia kan namanya Pak Haji Madekur. Iya, tapi itu. Ya. Sebenarnya RW kami kan di RW 1 RW 3. 3. RW 3 karena proses kemarin di RW itu kan secara legislatif kan Pak DRS Sayuti. DRS Sayuti kan menjadi Pak Sedes. Nah, sama Pak Kasun kami kan tidak ada pemberitahuan bahwa RW-nya diganti sama Bapak E. Gitu. Nah, ternyata kan kemarin baru kami luruskan salah kamar. Cuma Pak Arifin itu menghadiri RW yang lain. Pak Arifin. Siapa? Siapa namanya enggak tahu. Menghadiri RW yang lain enggak? Menghadiri RW di RW sebelah. Pak Arifin yang ngurusi perpanjangan itu. Iya. Bukan. Jadi begini Pak. Nanti biar sama bisa jelaskan. Ya. Jika memang surat kami menjadi tidak ditindaklanjuti hanya gara-gara tidak adanya RT RW, oke. Di Desa Laran atau Kecamatan Laran umum nggak? Atau lumrah bahwa sebuah surat itu seperti di Jakarta harus dilewati RT? Karena begini Pak, saya yang bukan masalah gini Pak, jadi bukan masalah RT RW-nya, paling nggak ada perwakilan dari pemerintahan situ bahwa gila warga saya ada yang komplain, kita hitungannya kita sebagai perangkat desa itu. Iya. Paling enggak mereka mengetahui bahwa itu warganya komplain. Oke, siap. Gitu. Pertanyaan kami, apakah ketika kami mengadu ke kecamatan, ya dan pada bulan itu dengan tanda tangan kami saja, menurut jangan tidak sah, sah atau tidak sah? Itu yang dipertanyakan dari mereka Pak. Soalnya dari siapa? Dari manajemen. Oh, bukan suratnya begitu. Ada itu. Bukan begitu maksudnya. Artinya kan harusnya bisa diklarifikasi. Bagaimana sih aturan surat menyurat di kecamatan itu? Kalau ada komplain seperti komplain itu, masuk kami, masuk kami begini juga Pak, masuk kami begini juga. Mbok yo ya, kita itu kan bukan berarti saya minta dihargai tidak. Cuma ono wong medaya kok ya saya naik dhewe gitu loh. Maksud saya begitu. Iki apa yang kok iki wong Jawa apa wong Madura, saya bilang gitu. Masa mendatangi RT RW itu enggak tanya. Wong kantor kami